Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam mahasiswa, selamat datang dalam pembelajaran modul 5 mata kuliah umum bahasa Indonesia dengan materi kalimat efektif. Capaian pembelajaran yang perlu dikuasai untuk modul 5 adalah mampu mengidentifikasi dan menulis kalimat efektif. Adapun pembahasan yang perlu saudara kuasai untuk mencapai capaian pembelajaran ini adalah 1. Pengertian kalimat efektif, dan 2. Ciri kalimat efektif. Saudara mahasiswa, kalimat efektif. Kita awali dulu pemahaman dengan kata efektif. Efektif dalam KBBI, itu salah ya, efektif dalam KBBI dapat menghasilkan, berhasil guna, atau mampus. Jadi, kata lama untuk efektif ini adalah mampus, kata barunya adalah efektif. Bagaimana yang efektif itu? Yang mampus, yang tepat guna itu bagaimana? Mari kita simak ilustrasi berikut. Jika ingin memindahkan pasir ke truk, satu onggok pasir ke truk. Jika ingin memindahkan pasir ke truk, perkakas yang paling efektif adalah A. Sekop, B. Sendok. Betul. Sekop. Tepat guna. Mampus. Inilah yang dimaksud dengan efektif. Karena itu, apa kalimat efektif? Kalimat efektif itu mampu mewakili gagasan penulis atau pembicara dan menciptakan kesamaan pemahaman antara penulis dengan pembicara, antara penulis dengan pembaca, dan antara pembicara dengan pendengar. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh si penulis atau pembicara. Itu yang kalimat efektif. Orang yang mampu merumuskan kalimat dengan efektif, maka gagasannya akan cepat diterima oleh orang lain. Maka gagasannya tidak akan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Karena kalimat efektif itu mampu menciptakan kesejajaran makna antara apa yang dimaksud oleh pembicara atau penulis dengan yang dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kalimat efektif sebagai kalimat yang dengan tepat mengungkapkan gagasan dan ide yang ingin disampaikan oleh pembicara atau penulis. Apakah kalimat efektif harus menggunakan diksi yang tepat? Ketika kita ingin mengatakan konsep persaingan, kita memilih kompetensi atau kompetisi? Ya, kita memilih kompetisi. Apabila diksinya salah, mungkinkah kalimat menjadi efektif? Betul, tidak mungkin. Lalu, bagaimana dengan ejaan? Suatu waktu, saya pernah membina perkuliahan dan memfasilitasi kelas itu dengan adanya WA. Pada suatu kesempatan, ada seorang menulis kalimat, besok tidak
kuliah diakhiri dengan tanda titik. Keesokan harinya, ketika tiba di kelas untuk melangsungkan tatap muka, tidak seorang pun mahasiswa yang hadir. Setelah dikonfirmasi, ternyata mahasiswa tidak hadir karena membaca pemberitahuan besok tidak kuliah. Ironisnya, yang memberikan informasi ternyata tidak paham ejaan, tanda baca. Harusnya menggunakan kata tanda tanya maksudnya, malah menggunakan tanda titik. Sehingga tidak efektif. Apakah kalimat efektif itu harus menggunakan ejaan yang tepat? Bagaimana jawaban saudara? Iya. Harus menggunakan ejaan dengan tepat. Jadi, apakah kalimat efektif harus menggunakan ejaan yang tepat? Jawabannya adalah iya. Apa saja ciri kalimat efektif? Yang pertama, kalimat efektif itu harus sepadan, harus hemat, harus logis, harus cermat, harus satu atau padu, harus paralel, harus tegas. Apakah ketujuh ini harus diperhatikan ketika menulis kalimat? Iya, harus diperhatikan. Apakah dia selalu muncul dalam kalimat? Tergantung pada kalimat yang dirumuskan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kelas tatap muka. Kesepadanan itu apa? Kesepadanan berkenaan dengan keseimbangan pemakaian struktur bahasa, keharmonisan antar pola berpikir dengan pemakaian struktur subjek, predikat, objek, keterangan. Subjeknya harus jelas, minimal adalah S dan P. Jadi kita harus terampil dalam membedakan mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek. Tidak perlu melakukan pengulangan subjek agar kalimatnya efektif. Cepat ditangkap oleh, cepat diterima gagasannya oleh mitra tujuan kita. Mahasiswa datang ke kelas, kemudian mahasiswa berdiskusi, tidak efektif. Menjadi efektif apabila hilangkan mahasiswa pada subjek yang kedua, mahasiswa datang ke kelas, kemudian berdiskusi. Lalu, kalimat efektif itu juga harus hemat. Hemat bukan berarti pelit, artinya kita hanya harus terampil dalam memilih kata yang tepat, yang tanpa mengurangi makna atau mengubah informasi. Menggunakan jumlah kata tanpa mengurangi makna atau mengubah informasi. Itu yang hemat. Kehematan ini dapat dicapai pertama dengan menghilangkan pengulangan subjek seperti ini. Atau menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi. Nah, atau menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Jadi tidak perlu. Masyarakat Indonesia mengenal banyak jenis hantu pocong. Nah, banyak jenis itu kan sinonim. Jadi tidak perlu menghindarkan kesinoniman. Lalu hantu pocong, superordinat dengan hiponiminya. Hantu itu umum, pocong itu khususnya. Nah, jadi masyarakat Indonesia mengenal banyak hantu. Menjadi efektif. Lalu kelogisan. Kelogisan berkenaan dengan kita harus mampu atau terampil dalam memilih ide kalimat itu. Ide kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Kelogisan artinya kalimat yang kita rumuskan harus bernalar, harus bisa diterima oleh logika. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak efektif. Kenapa
memanjatkan. Bagaimana mungkin kita memanjat kalau kita tidak tahu di mana koordinatnya? Karena itu menjadi efektif jika diubah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang sering kita dengar dalam keseharian kita, kepada Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, waktu dan tempat disilakan. Nah, harusnya yang disilakan itu bukan waktu dan tempatnya, tapi personalnya, Bapak Dekannya. Oleh karena itu, pada Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni disilakan. Lalu kecermatan. Kecermatan berkenaan dengan cermat dalam memilih diksi. Cermat dalam membedakan kata yang memiliki kemiripan. Agar makanan ini tidak berjemur, hindari dari air. Tidak efektif ya, karena salah, karena tidak cermat diksinya. Harusnya cermat, berjemur beda dengan berjamur. Berjemur konsep yang dibawanya adalah proses mengurangi kadar air dengan bantuan matahari. Berjemur. Kalau berjamur, proses teroksidasinya sesuatu. Nah, itu berjamur. Berjamur dengan berjemur berbeda. Kita diskusi permasalahan untuk mendapatkan solusi. Kita diskusi permasalahan, ini harusnya ya, kita diskusi permasalahan untuk mendapatkan solusi. Kita diskusi atau kita diskusikan. Dan didiskusikan permasalahan atau masalah. Itu perlu untuk dicermati. Lalu kesatuan atau kepaduan. Kesatuan atau kepaduan artinya informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Contohnya, lalu kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal, aspek verbal pasien. Nah, ini terkait dengan strukturnya. Lalu kepaduan itu juga berkenaan dengan hindari di antara predikat kata kerja dan objek tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Jadi antara kata kerja dengan objeknya, baiklah saya akan menjelaskan materi modul 2. Berbeda tidak? Saya akan menjelaskan tentang materi modul 3. Di mana materi modul 3? Daripada materi modul 3. Nah, sebaiknya dihilangkan saja kata daripada atau kata tentang yang mengantarai antara kerja dan objeknya. Contoh, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita di mana orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu bingung, tidak cepat kita memahaminya. Kalau diubah, ditaati kesatuan atau kepaduan, maka akan cepat kita memahaminya. Kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Rasa spasi kemanusiaan itu harus. Lalu keparalelan atau kesejajaran. Hal ini berkenaan dengan ketika kita ingin memunculkan adanya rincian dalam kalimat kita, maka rincian itu akan cepat ditangkap oleh mitra tutur kita kalau kita mampu mencarikan kata yang paralel, yang memiliki kelas kata yang sama. Kalau verba sama-sama verba, nomina sama-sama nomina. Sehingga orang akan cepat menangkap apa yang kita sampaikan. Itu yang paralel, sejajar kata yang kita pilih. Contoh, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Nah, fokus orang akan berbeda apabila kita tidak bisa merumuskan kalimat dengan paralel. Tapi kalau kita terampil dalam merumuskan kalimat dengan paralel, maka kita akan dengan
cepat menangkap informasi yang disampaikan. Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, dan kematian hewan. Jelas, ada 3 hal yang tidak akan disanggupi oleh maskapai. Lalu, ketegasan. Ketegasan artinya kita harus terampil dalam menetapkan tujuan kalimat kita. Hal yang perlu kita tonjolkan, letakkan bagian awal. Ketegasan juga bisa kita ciptakan dengan cara membuat urutan logis pada hal yang ingin kita sampaikan. Kalau misalnya ada 1, 2, dan 3, itu kan logis, berurut. Ada dalam tahap perkembangan, ada balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Nah, itu kita harus berurutkan agar cepat diterima gagasan yang kita sampaikan oleh putra tutur kita. Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Nah, ini beberapa kasus yang mungkin bisa saudara pecahkan. Pada bulan Januari adalah merupakan hari jadi lahirnya saya ke dunia ini, dan saya selalu merayakannya. Banyak kesalahan dalam kalimat ini. Banyak ciri kalimat efektif yang dilanggar sehingga kita tidak dengan cepat dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Bulan, apakah sudah diwakili dengan kata Januari? Betul. Jadi tidak perlu kita memunculkan kata bersinonim dalam satu kalimat. Pada Januari, langsung saja. Januari, pilih salah satu kata kerja populer adalah atau merupakan. Januari merupakan hari jadi saya. Hari jadi itu kan lahir. Hari jadi saya, apakah perlu ke dunia ini? Tidak perlu. Apakah lahir ada ke dunia lain? Jadi dunia ini tidak perlu. Januari merupakan hari jadi saya, dan apakah saya perlu lagi muncul? Tidak. Januari adalah atau merupakan, Januari merupakan hari jadi saya dan selalu dirayakan. Yang kedua, hari Senin. Hari apakah itu Senin? Senin apakah hari? Jadi pilih salah satu saja. Senin, kami menonton film hantu kuntilanak. Nah, apakah hantu itu kuntilanak atau kuntilanak adalah hantu? Pilih salah satu. Menonton film kuntilanak. Senin, kami menonton film kuntilanak karena penontonnya sangat banyak sekali. Nah, apakah karena di sana perlu dicermati penggunaan preposisinya, karena atau dan. Karena kita ingin menambahkan keterangan tambahan. Menonton film tentu menggambarkan bahwa penontonnya banyak. Apakah sangat banyak sekali? Itu tidak berlebihan. Sudahlah banyak, sangat, tapi sekali. Nah, jadi penontonnya banyak. Dan penontonnya banyak. Yang ketiga, kuliah tatap muka hari ini, di mana dosen menjelaskan daripada kalimat efektif daripada mahasiswa. Dari penggunaan kata daripada dan tentang yang mengantarai antara kata kerja dan objeknya. Lalu, kuliah tatap muka hari ini, kuliah tatap muka hari ini, dosen menjelaskan kalimat efektif kepada mahasiswa. Dilan mencintai Milea, sayang dengan Milea, dan ada jalinan hubungan dengan Milea. Apakah susah ditangkap informasinya? Iya, karena tidak paralel. Dilan mencintai Milea, menyayangi Milea,
Nilainya apa perlu muncul 2 kali? Tidak perlu. Dilan mencintai, menyayangi, dan menjalin hubungan dengan Milea. Ini perbaikannya. Saudara mahasiswa, demikianlah kegiatan pembelajaran kita atau materi yang perlu saudara kuasai di modul ini. Untuk mengefektifkan pemahaman saudara, saudara bisa membaca modul, memahami isi modul lebih jauh, atau bisa juga mencari literatur tambahan jika diperlukan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Terima kasih atas partisipasi saudara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.